Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Fadlul Islam, keutamaan Islam. Kita masih di bab yang penulis sebutkan bahwa Islam adalah hanya ibadah kepada Allah, tidak ada sekutu, tidak ada syarikat baginya, dan juga beribadah kepada Allah pada semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanpa adanya berlebihan dan juga tidak menyepelekan, tapi pertengahan. Tidak benci terhadap apa yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya, yang disyariatkan oleh Allah lewat Rasul dan utusannya. Dan juga kita tentunya tidak berlebihan. Dan beliau sebutkan ayat terkait dengan orang yang membenci milah Ibrahim, itu adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Dan belum menyebutkan hadits pertama tentang Khawarij, karena mereka berlebihan menyikapi ayat-ayat atau hadits wa'id, ancaman, sehingga mereka mengkafirkan pelaku dosa besar selain syirik. Maka Nabi sebutkan mereka keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya, dan mereka tidak akan kembali lagi. Kemudian sisa 2 hadits lagi di bab ini kita akan baca insyaallah. Kata beliau wafihi, dan di dalamnya juga, itu dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ala abi fulan laisu li bi auliya, innama auliyai al-muttaqun. Kata Nabi, sungguh keluarga Abu Fulan bukan waliku, bukan orang yang saya cinta. Wa innama auliyai, dan sungguh orang yang saya cintai itu tiada lain adalah al-muttaqun, orang yang bertakwa. Hadits ini penulis ingin menyampaikan kepada kita bahwa ukuran kita dekat kepada Allah dalam kehidupan dunia ini, dan kita dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dengan ketakwaan, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Itulah orang yang menjadi wali Allah sekaligus walinya Nabi, orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat di masa Nabi ada keluarga Nabi secara nasab, keturunan, dan ada yang bukan keluarga Nabi. Kita bisa melihat ada di sana Abu Lahab, paman Nabi, saudara dari bapaknya. Abu Lahab itu. Jadi Abu Lahab bukan orang lain. Dia paman Nabi, saudara dari bapaknya.
Tapi bersamaan dengan itu, Nabi berlepas diri darinya. Nabi berlepas diri darinya. Kenapa? Karena dia tidak berada di atas agama Nabi. Karena agama ini bukan karena kerabat, bukan karena nasab. Sementara di sana ada, dari sisi lain, kita bisa melihat Salman Al-Farisi, orang Persia, tidak ada hubungan sama sekali dengan Nabi. Ada Bilal Ibn Rabah, orang Habasyah yang berkulit hitam. Ada Suhaib, belum orang Rumi. Mereka bukan kerabat Nabi, mereka bahkan dari mantan budak. Tapi bersamaan dengan itu, orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Kalau kita melihat Bilal, belum pintunya Rasulullah. Orang kalau masuk kepada Rasulullah harus izin lewat Bilal. Harus izin lewat Bilal. Padahal dia adalah bukan keluarga Nabi secara nasab, tapi dia adalah orang yang paling dicinta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salman, bukan dari keluarga Nabi, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintainya. Oleh karena itu, yang menjadi ukuran adalah bukan kita mengaku bahwa saya ini keluarga Nabi, tapi bagaimana kecintaan kita kepada Allah dan kecintaan kita kepada Rasulullah dan ketakwaan kita. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang seorang kepada beliau bertanya, mata sa'ah, kapan itu hari kiamat? Kapan itu hari kiamat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya balik kepadanya, ma'a'adabta laha, apa yang kamu siapkan untuk menghadapi itu hari kiamat? Karena hari kiamat pasti terjadi, pasti akan datang. Yang paling penting adalah persiapan kita untuk menghadapinya. Dia berkata kepada Nabi, saya tidak punya persiapan banyak puasa, banyak sholat, banyak sedekah. Hanya saja saya mencintai Allah dan Rasulnya. Itu yang dia siapkan. Maka kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai. Kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Padahal ini bukan keluarga Nabi. Akan bersama dengan Nabi karena dia mencintai Nabi. Makanya Nabi ingatkan, man batta'a bihi amalu, lam yusri' bihi nasabah. Lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang diperlambat oleh amalannya, tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Bukan nasab. Ia menjadi ukuran nanti kita di dunia dan nanti di akhirat kita juga seperti di dunia. Di dunia ini kita berdalih sedikit-sedikit nasab. Nasab. Tapi di akhirat Nabi telah katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, siapa yang diperlambat oleh amalannya tidak bisa dipercepat oleh nasabnya. Tidak bisa kita bilang, saya ini keturunan fulan, kenapa saya masih berdiri di sini? Tidak ada. Tidak ada orang yang dipercepat oleh nasabnya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Keluarga si Fulan, keluarga Abu Fulan, bukan waliku. Bukan orang saya cintai. Tapi orang yang saya cintai adalah yang bertakwa. Ia menjalankan syariat ini sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Ditegaskan di hadis terakhir yang belum sebutkan di bab ini. Wafihi aidan, dan di dalamnya juga, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Anas dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzukira lahu anna ba'da sahabah,
disebutkan kepada beliau bahwa sebagian sahabat qala, ada yang berkata, amma ana fala akulul lahm, adapun saya tidak akan memakan daging. Wa qala akhar, berkata yang lain, amma ana, adapun saya fa'akum wala anam, saya akan selalu berdiri salat, tidak akan tidur. Wa qala akhar, yang lain lagi berkata, amma ana, adapun saya fala atazawwaju an-nisa, saya tidak akan menikahi perempuan. Wa qala akhar, yang lain lagi berkata, amma ana, adapun saya fa'asum wala uftir, akan selalu berpuasa, tidak akan pernah berbuka setiap hari. Artinya berpuasa. Faqala, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, lakinnani aqum wa anam, akan tetapi masalahnya saya ini bangun salat dan juga tidur, wa asum wa uftir, puasa juga berbuka, wa tazawwajun nisa, saya menikah juga, wa akulul laham, saya juga makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci terhadap sunnah bukan dariku. Iya, ini adalah pedoman dari Nabi kita Muhammad SAW bagaimana seharusnya kita beribadah. Yaitu tidak boleh berlebihan melebihi Nabi. Harus sesuai garis yang digariskan oleh Nabi SAW. Tidak boleh berlebihan walaupun niatnya baik. Coba lihat orang-orang ini. Niatnya adalah at-tabattul, tidak menikah. Mau fokus beribadah. Satunya tidak mau makan daging. Satunya tidak mau tidur. Satunya pokoknya setiap hari berpuasa. Nabi SAW dalam sebagian riwayat, tatkala sampai kepada beliau hal ini, dinukil ghadiba washtadda ghadabu, belum marah dan sangat besar kemarahan beliau, sampai beliau naik di mimbar dan berkata, ma balu aqwam yaqulun, ada apa dengan sekelompok orang yang berkata kada wa kada. Beliau sebutkan ucapan itu, dia sebutkan tadi ucapan tadi, disebutkan satu-satu. Yang berkata, saya akan sholat setiap malam, tidak akan tidur semalam penuh, saya tidak akan menikahi perempuan, saya tidak akan berbuka setiap hari, akan berpuasa, saya tidak akan makan daging. Nabi sebutkan. Dan beliau katakan, ama ketahuilah, inni akhwafukum lillah. Saya ini orang paling takut kepada Allah. Waqakumlah, dan orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan dengan kalian. Wa inni usolli wa anam, yang paling bertakwa saja begini, saya sholat, saya juga tidur. Wa asum wa uftir, saya juga berpuasa dan berbuka. Wa tazawwajun nisa, saya nikahi perempuan. Wa akulul laham, saya makan daging. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci sunnahku bukan dari saya. Bukan dari saya, kata. Ini Nabi berlepas diri kepada siapa ini? Sahabat. Generasi terbaik. Bagaimana lagi kalau selain sahabat yang mau melakukan itu? Yang mau melakukan itu. Oleh karena itu, disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, yang terbaik itu adalah yang pertengahan, bukan yang berlebihan. Pertengahan maksudnya sesuai dengan yang Nabi ajarkan. Bukan pertengahan sebagian orang. Pertengahan maksudnya tidak ikut sana, tidak ikut yang sini. Iya, pertengahan menurut versi dia. Bukan, pertengahan itu maksudnya menurut versinya Allah dan Rasulnya. Karena Allah katakan di Quran, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Beristiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah. Maksudnya harus sesuai dengan Allah perintahkan, Nabi perintahkan. Beristiqomalah kamu sebagaimana kamu diperintah. Bersama orang-orang bertobat bersamamu, wala tatagaw, jangan melampaui batas. Ini di surat Hud. Iya. Juga Nabi SAW katakan,
qaribu wasyaddidu. Dekati. Kalau tidak bisa sempurna, dekati. Jangan lebihan, jangan lebih. Dekati saja yang Nabi ajarkan. Wasaddidu, dan beristiqomalah. Berusahalah lurus. Itu perintah. Itu perintah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan di dalam Al-Quran, diperintahkan kepada nabinya untuk sampaikan kepada kita, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku yang lurus, ikuti saja. Dan Nabi pernah berdiri mendatangi sahabat yang sedang gali kubur. Maka sambil menunggu gali kubur, Nabi menggaris di tanah garis yang lurus. Dan Nabi juga garis di kiri dan di kanan. Beliau berkata, hadhihi sabilullah. Inilah jalan Allah. Itu yang lurus. Dan yang ke kiri dan ke kanan, itu adalah jalannya syaitan. Setiap jalan itu ada setan yang mengajak. Ada setan yang mengajak ke kiri dan ke kanan itu. Sementara di ujung jalan yang lurus, ada dai yang menyeru, istiqomalah, jangan ke kiri dan ke kanan. Dan itu maksudnya adalah jalan yang lurus itu Quran, kata Nabi. Sementara dai yang menyeru di depan adalah dai yang mengajak kita kepada jalan yang lurus, Rasulullah dan para pengikutnya yang bertobat bersamanya. Ini yang disebutkan. Tidak boleh kita berlebihan, tidak boleh kita juga menyepelekan, tapi pertengahan. Pertengahan. Dan ini yang patut kita lakukan, tidak boleh berlebihan. Karena kita ini manusia biasa. Ada namanya semangat, ada namanya tidak semangat. Iya. Kalau kita berlebihan saat semangat, maka kita akan berpaling di akhir. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan beliau katakan, fa idza syaddada ala nafsi lam yastati. Apabila seorang itu berlebihan memaksa dirinya, maka dia tidak akan mampu nanti. Wa fin nihayati yatrukul amal. Pada ujungnya nanti dia akan berlebihan. Dia akan meninggalkan itu amal. Semua orang berlebihan begitu. Kalau kita lihat orang berlebihan, taklim berlebihan misalnya. Taklim berlebihan, pokoknya dia pemburu taklim. Oh, tidak ada taklim, dia datangi. Dia paksakan begitu. Iya. Pasti pada ujungnya, pasti itu. Akan dia tinggalkan itu amalan. Tapi kalau kita mulai pelan-pelan, kita latih diri kita, awal satu saja sepekan. Kita lihat lagi, bisa istiqomah, tambah lagi. Kita lihat lagi, bisa istiqomah, tambah lagi. Iya, karena walaupun kita mampu, kadang kita punya kewajiban lain. Ada anak, ada istri, ada orang tua. Semua punya hak terhadap kita. Kalau kita berlebihan, itu bahaya. Iya, sudah banyak cerita. Kadang ada seorang istrinya mengeluh tentang suaminya. Pokoknya hanya taklim, bahkan tidak kerja. Ada juga orang karena semangat bapak, ibu, suami, istri, taklim, sampai anaknya di rumah ditinggalkan. Anaknya mengatakan, mengapa itu orang tua tak berdoa itu? Di masjid mami kita ini mau makan disuruh COD. Sudah ada itu Pak, orang mengeluh begitu. Mungkin tidak sampai ke kita, tapi saya nih Ustadz, semua masalahnya orang sampai.
Itu masalah. Iya. Itu menunjukkan bahwa kita kadang itu bersemangat, berlebihan. Tidak pikirkan orang lain. Punya hak. Punya hak. Makanya Abu Darda belum tak berlebihan sebenarnya. Seperti yang diajarkan oleh Nabi belum. Sholat juga, tidur juga, puasa juga, berbuka juga. Cuman sampai belum lupa bahwa belum punya istri. Sampai istrinya tidak berdandan lagi karena suaminya tidak pernah menggaulinya. Tidak datang lagi. Hal itu dinaikkan kepada Nabi SAW. Dan Nabi nasihati. Dirimu itu terhadap dirimu sendiri ada hak. Istrimu punya hak. Padahal ini tidak berbuat salah. Ini ibadah. Tapi Nabi ingatkan, tidak semua punya hak. Jangan berlebihan. Karena kalau kita berlebihan pada ujungnya, kita akan meninggalkan. Kita akan mau begini terus sampai meninggal. Seperti Imam Ahmad. Ketika beliau ditanya, sampai kapan kamu begitu? Iya, belajar, mengajar. Iya. Belum bilangnya dari bayi sampai meninggal. Kan kita harus sampai meninggal. Tapi kalau kita berlebihan, itu masalah. Bahkan Syekh Shalal Fauzan belum berkata, wahada musyahad ma'ruf. Ini disaksikan, dikenal. Mungkin kita juga punya teman, kita lihat dulu bersemangat. Tapi sekarang dia di mana? Mungkin ada yang kita lihat orang kalau datang taklim, Masya Allah, dia datang terlambat tapi dia langkai semua orang. Berlebihan. Tapi setelah itu, mana orang itu di? Mana itu? Kan begitu, kadang kita cari. Iya. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kan ini musyahad. Berdasarkan pengalaman kata Syekh, ini disaksikan. Kita dapat. Belum bilang, fahunaka unasun ro'ainahum. Di sana ada orang-orang, kami melihat mereka sebelumnya. Yatasyaddaduna. Berkeras. Iya. Berlebihan. Thumma fin nihayatin hallu minad-din. Tapi pada ujungnya mereka pisah dari agama. Pisah dari agama. Fakana haula'i urifa anhum tashaddud wal ghulu. Dan dulu mereka itu dikenal. Mereka tashaddud, sangat keras dan berlebihan. Wa fin nihayati asbahu munharifin anid-din. Tapi pada ujungnya mereka berlebihan. Berpaling dari agama. Hadhihi afatul gulu wal iyadu billah, kata beliau, inilah penyakit yang disebut dengan gulu. Ini cacatnya. Kalau kita berlebihan, inilah yang kita akan saksikan. Adapun kalau kita pertengahan, ini adalah sabilun ilal istimrari was sabat. Ini adalah sebab yang nanti menjadikan kita terus dan istiqomah. Kalau kita tidak berlebihan, itu akan menjadi sebab kita istiqomah. Makanya Nabi SAW mengingatkan, iyyakum wal gulu, hati-hati kalian dari berlebihan. Hati-hati dari berlebihan. Juga Nabi SAW mengatakan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Beliau ucapkan 3 kali. Celaka orang-orang yang berlebihan. Celaka orang-orang yang berlebihan. Celaka orang-orang yang berlebihan. Orang yang berlebihan tidak, ujungnya pasti celaka. Pasti celaka. Ujungnya pasti celaka. Nih, orang berlebihan, kata Nabi, pasti celaka. Makanya kita tidak boleh gulu. Makanya Allah cuman katakan kepada kita, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatagaw. Itu saja. Beristiqomalah sebagaimana kamu diperintah bersama dengan orang-orang yang bertobat juga bersama. Pokoknya istiqomah saja bersama kawan-kawan kita. Jangan melampaui batas. Jangan melampaui batas.
Kita lihat si fulan, Masya Allah. Langsung kita mau juga seperti fulan, tapi kita sebenarnya tidak mampu seperti itu. Cuman kita memikulkan diri kita apa yang tidak mampu kita pikul. Akhirnya, iya, kita kalah pada ujungnya. Karena kata Nabi SAW, "Walam yushaddad din illa ghalabah." Tidak ada orang yang mau mengalahkan agama ini, yang disyariatkan oleh agama ini, kecuali pasti dia yang kalah. Pokoknya pasti yang kalah itu adalah yang mau mengalahkan agama. Agama sudah disyariatkan semua perkara pertengahan. Tidak berat, tidak juga ringan. Tapi pertengahan. Kalau ada orang mau melebihkan, maka pasti kalah. Sebagaimana kalau ada juga orang yang menyepelekan. Dikasih tahu syariat tapi dia sepelekan. Dia rendahkan. Dia gampangkan. Pasti juga kalah. Maka tidak boleh gulu. Tidak boleh juga kita menyepelekan. Cuman alaikum bil amali ma tatikun. Wajib kalian beramal dengan apa yang kalian mampu saja. Jadi apa yang kita mampu itu saya lakukan. Lakukan saja apa yang kita mampu. Itu yang dia mampu, kerjakan. Iya, kalau tidak mampu, lakukan yang kita mampu. Lakukan yang kita mampu. Iya, ini yang beliau sebutkan. Maka kata beliau di penutup, fata'ammal. Maka perhatikanlah. Perhatikan ini hadis. Idza kana ba'du sahabati, kata Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab. Perhatikanlah. Idza kana ba'du sahabah, tatkala jika sebagian sahabat Nabi ini, sahabat Nabi, orang terbaik, lamma aradu tabattul lil ibadah, tatkala mereka ingin membujang karena mau fokus ibadah. Tidak mau dia beristri karena mau fokus. Nanti kalau saya menikah akan terganggu saya, ibadah saya. Iya. Mau ibadah terganggu. Lebih baik kita tabattul. Kita membujang saja untuk ibadah, untuk ibadah. Qila fi hadzal kalam al-ghalil. Dikatakan kepadanya ucapan yang keras ini oleh Nabi. Nabi tegur di mimbar. Bahwa ini adalah salah. Fasumya filuhu ruguban min anis sunnah. Dan Nabi menamakan perbuatannya ini benci sunnah. Padahal cuma mau ibadah. Cuma lebih dari yang Nabi arahkan. Yang Nabi anjurkan. Nabi anjurkan menikah. Nabi anjurkan kepada sahabat yang mengatakan kepada beliau, ya Rasulullah, saya ini ingin berpuasa 3 kali sebulan. Saya butuh bisa lebih dari itu. Nabi bilang, Senin Kamis. Senin Kamis. Dia bilang lagi, saya lebih dari itu. Kata Nabi, puasa Daud. Saya bisa setiap hari. Tidak ada lagi lebih baik daripada itu. Itu sudah cukup. Itu segitu saja syariatnya. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Karena kalau kamu puasa hari ini, besok tidak. Ada untuk istrimu, ada untuk anakmu. Anakmu butuh makan sama kamu. Istri juga butuh makan sama kamu. Dia juga butuh didatangi. Butuh juga jalan-jalan. Nanti masa istri ajak, ayo kita ke warung tuh puasa. Kamu di mana otak? Saya ini puasa. Iya. Ini masalah. Nabi tegur. Iya. Nabi tidak memberikan. Padahal dia bilang ini sahabat. Saya Rasulullah mampu lebih dari itu. Tidak ada lagi yang mampu. Tidak ada lagi lebih baik daripada itu. Segitu saja. Ini sahabat semuanya ini. Ini dikatakan kepada orang yang lebih semangat dalam beramal. Cuman karena harus sesuai dengan syariat, Nabi namakan mereka adalah roguban anis sunnah. Benci sunnah. Padahal cuman mau ibadah. Tapi dikatakan benci sunnah. Bagaimana kalau kita memang, padahal ini kalau kita lihat ya, dia mau fokus ibadah. Memang ibadah yang disyariatkan.
Bagaimana lagi kalau kita melakukan yang tidak disyariatkan? Berlebihan. Dan berlebihannya tidak disyariatkan. Maka kata beliau, fama dhannuk. Bagaimana kira-kira sangkaanmu? Bigoiri hada minal bid'ah. Kalau selain ini dari bid'ah, bagaimana kalau itu adalah perkara yang Nabi tidak tuntunkan? Nah, orang mau fokus saja ibadah, sholat malam disyariatkan, puasa disyariatkan. Ini hal-hal yang disyariatkan. Cuman dia mau lebih fokus sehingga tidak mau menikah. Nabi keras menegurnya. Bagaimana pendapatmu tentang selain ini dari bid'ah? Bagaimana Nabi keras? Makanya Abdullah bin Mas'ud tatkala terjadi bid'ah zikir berjamaah pertama di Basra. Iya. Yang disebutkan. Belum bilang ini piring Rasulullah belum pecah. Baju Rasulullah belum usang. Memang sudah meninggal. Tapi ini bajunya masih ada. Piringnya masih utuh. Cepat sekali kalian berubah. Cepat sekali kalian berubah. Mereka berkata, manurid ilal khair. Kami tidak ingin kecuali kebaikan. Ini kan kami cuma mau kebaikan. Kami mau berzikir ini. Supaya semangat. Satu orang bilang, takbirlah 100. Yang lain, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tasbihlah 100. Yang lainnya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Komandoi oleh satu orang. Dipimpin. Dia mau kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, banyak orang mau kebaikan tapi tidak dapat. Karena Nabi tidak tuntunkan begitu. Ini yang berkata, Abdullah Ibnu Mas'ud. Orang dari kalangan anak muda yang pertama sekali masuk Islam. Dia mengambil langsung dari Nabi Quran lebih dari 70 surat. Langsung dari mulutnya Nabi. Karena orang pertama sekali masuk Islam. Pelayannya Nabi. Biar Nabi pergi buang air, belum bawakan airnya. Belum bawakan batunya. Untuk dipakai istinja. Itu yang dia bilang. Bahwa cepat sekali kalian berubah. Rasulullah belum melakukan itu. Hati walaupun kita bersemangat, harus tetap di atas yang Nabi ajarkan. Karena kalau tidak, walaupun keinginan kita adalah baik, Nabi tidak mengajarkannya, maka itu bukan kebaikan. Maka dipastikan bukan kebaikan. Makanya beliau bilang, wa ma dhannuka bi ghairi sahabah. Bagaimana kira-kira yang melakukan itu bukan sahabat? Sahabat saja Nabi tegur keras. Bagaimana kalau selain sahabat? Bagaimana kerasnya itu Nabi tegur? Ini saya pertanyaan belum. Ini sahabat, sudah begini Nabi sikapnya. Padahal juga dia melakukan itu hanya mau fokus ibadah. Bagaimana lagi kalau bukan ibadah yang diajarkan? Bagaimana lagi kalau bukan sahabat? Bagaimana kerasnya? Di manusia terbaik saja begitu. Iya, bagaimana lagi kalau selain sahabat? Makanya kita dalam agama ini, iya, harus sesuai dengan yang Nabi bawa saja. Kalau kita tidak tahu, jangan dilakukan. Kalau kita tidak tahu, jangan dilakukan. Nanti kita lakukan, amalkan yang kita tahu saja. Tidak tercela itu. Kita tahu, amalkan. Kalau kita mampu. Kalau tidak mampu, jangan dipaksa. Karena Nabi katakan sebagai penutup, kata Nabi, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian terhadap sebuah perintah, sampai kepada kita sebuah perintah. Sampai kepada kita. Ada perintah yang Nabi perintahkan kepada kita. Sampai kepada kita ilmunya. Apa kata Nabi? Lakukan semampu kalian. Nabi memang bilang begitu. Iya. Lakukan semampunya.
Nabi tidak bilanglah lakukan. Idza amartukum bi amrin, maka lakukan. Begitu saja. Tidak. Lakukan semampunya. Dan itu sudah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Semampunya saja. Kalau sampai, lakukan semampunya. Kalau belum sampai, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Kalau belum sampai, kita tidak diperintahkan untuk melakukan apa yang belum kita tahu. Bahkan kita lihat ada orang melakukannya. Jangan dilakukan, kecuali setelah kita tanya. Dan itu yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka melihat Rasulullah, mereka bertanya, kenapa kamu begitu ya Rasulullah? Mereka bertanya. Begitu juga kita. Harus begitu. Jangan baru lihat, langsung lakukan. Karena jangan sampai kan, Ustadz misalnya kita lihat, manusia biasa. Dia tidak melakukan wahyu, perbuatannya bukan wahyu, ucapannya bukan wahyu, bukan. Nanti dia sampaikan wahyu, baru kita lakukan. Adapun hanya dia perbuat, tanya dulu. Saya pernah lihat Ustadz melakukan ini. Sunnah atau tidak itu? Tanya, tidak apa-apa. Sahabat bertanya kepada Rasulullah. Supaya kita beramal itu di atas ilmu. Di atas ilmu. Ini Alhamdulillah selesai bab ini. Nanti pertemuan akan datang baru kita lanjut lagi bab yang berikutnya itu insya Allah. Kita cukupkan dulu. Kita lanjut di tanya jawab. Bismillah Ustaz, izin bertanya. Bagaimana jika orang tua akhwat meminta uang panai yang tinggi dan akhwat tersebut memudahkan uang panai, cuman orang tua saja meminta yang tinggi. Kadang kalau sudah disebut uang panai, orang tua akhwat tersebut ikhwannya mundur secara teratur. Iya, mundur secara teratur. Iya, seharusnya pertama yang terakhir ini tidak usah mundur secara teratur. Iya, karena kalau akhwat sudah mudahkan, biasanya akan ada saja jalan. Kalau yang bapaknya yang berkeras, akhwat bisa nanti lewat jalur ibunya, dia pengaruhi ibunya, nanti kan ibunya yang kasih tahu ke bapaknya. Pokoknya jangan dulu mundur. Tidak boleh kita mundur teratur. Iya, berjuang saja dulu. Seperti sahabat ketika mau menikah dengan seorang perempuan itu, apa mahar? Begitu. Dia tidak langsung bilang, ya Rasulullah tidak mampu saya. Rasulullah juga tidak langsung bilang, om nikah saja dengan itu. Tidak. Pokoknya Rasulullah bilang, cari walaupun cincin dari besi. Dia cari, tidak dapat. Kembali ke Rasulullah, tidak ada, Rasulullah tidak dapat. Pokoknya Rasulullah cari. Iya. Sampai pada hari terakhir, Nabi tanya, apa yang kamu punya dari Quran? Ini menunjukkan bahwa kita ya harus berusaha. Tidak boleh kita langsung pergi ke orang tuanya akhwat. Pak, yang paling berkah itu yang sedikit panainya. Tidak boleh, usaha saja dulu. Karena Allah akan melihat usaha kita itu. Iya, tidak boleh kita tekan orang dengan hadir. Iya, demi keuntungan kita. Tidak boleh, itu namanya jual agama. Jual agama namanya itu. Karena perempuan kita korbankan hadir. Tidak berkah. Tidak berkah begitu. Usahakan saja dulu. Iya, bilang saja sama orang tuanya akhwat, kalau begitu Pak, insya Allah saya bekerja dulu. Nanti kan bisa saja orang tuanya itu akhwat. Masya Allah ini orang mau menikah saja dia rela pergi bekerja dulu. Iya, pokoknya yang penting kita berusaha, pasti ada jalan keluar. Karena orang beriman itu tidak ada jalan buntunya. Yang membuat buntu itu kita sendiri.
Baru dengar uang naik, langsung mundur. Tidak boleh begitu. Usahakan saja dulu. Kalau memang kita serius, ya kita suka akhwatnya, bagus agamanya, berjuanglah untuk mendapatkannya. Berjuanglah untuk mendapatkannya. Sambil itu akhwat juga nanti kan akan dia bicarakan baik-baik dengan orang tuanya. Yang penting jangan kita, kalau kita ngomong ada kepentingan, biar saja akhwatnya. Ya, pokoknya akhwat itu tahulah cara masuk ke orang tuanya. Karena dia dari kecil sama orang tuanya. Dari kecil. Ada teman, Masya Allah, dia waktu pergi lamar, saya bilang waktu itu maju saja. Dia bilang, bapaknya dosen, Unhas. Dia bilang, maju saja. Bismillah, kalau jodoh itu pasti mendapat. Dia maju. Saya tanya, berapa uang situ? Berapa uang? Dia bilang 30. Pergi saja dulu ke sana. Dia pergi ke sana, dia bilang dia dengar bapaknya itu akhwat, pokoknya paling rendah 80 juta. 80. Dia kembali ke saya, jadi karena sebelumnya saya tawar dia ke Yaman. Murid saya, alhamdulillah, murid. Saya tawar dia ke Yaman, tapi dia bilang sama saya, Ustadz, kayaknya harus mendarat darurat. Iya, harus menikah. Tidak bisa ini belajar dulu. Pokoknya harus menikah dulu. Ya sudah, kalau kamu punya uang berapa? Iya, dia ketika itu dia bilang, dia minta Ustadz 80. Sudah, bismillah, jangan mundur. Pokoknya, iya, kalau kamu suka itu akhwat, sudah, jangan mundur. Iya, kalau memang tidak bisa lewat bapaknya, bisa lewat ibunya nanti. Kasih saran saja itu akhwat. Iya, saya ini punya sekian. Saya punya sekian. Insya Allah bisa ini kalau segitu. Lebih dari itu, bilang tidak bisa. Iya, gampang itu nanti. Pokoknya bicarakan saja dulu. Nanti kita cari tambahannya lagi. Pokoknya harus bagaimana turun. Dia, yang penting kamu berjuang di situ, gampang itu uangnya. Lama-lama ternyata itu bapak, ibunya itu akhwat, bilang ke teman, kan dia sudah berjuang sekali, suruh itu datang, itu temanmu. Biar segitu saja yang disebut di bapaknya. Sebut saja di bapaknya, segitu uang penaiknya. Segitu uang penaiknya, tapi sebenarnya, kasih saya uangmu segitu, berapa uang? Akhirnya jadi menikah. Begitu, itu namanya perjuangan. Alhamdulillah, sudah menikah, sekarang ke Yaman juga. Itu namanya nikmat. Ya, itu namanya nikmat. Jadi, semua ikhwan berjuang saja dulu. Jangan melihat dompetnya sedikit, itu orang tinggi sekali. Yang penting berjuang. Allah itu kan mau melihat kita serius atau tidak. Iya, kalau kita hanya sekedar mauji melihat akhwat. Iya, mauji. Akhwat mana itu? Oh sana, anaknya sana. Oh iya, nador nih dulu. Pergi nador, dengar uang penaik. Jangan. Tanya dulu uang penaiknya baru nador. Nanti kita jadi abu nador. Ini masalahnya orang sekarang. Karena dia tidak boleh pacaran. Tidak boleh pacaran. Akhirnya dia manfaatkan nador. Sedikit-sedikit nador. 10 akhwat dia nador. Semua tidak ada yang jadi. Karena kenapa? Uang penaiknya. Padahal tidak sih. Memang dia tidak punya uang. Mau dilihat cewek. Iya. Sebagian orang begitu sekarang. Na'udzubillah. Nah, kalau ada yang kita suka, perjuangkan. Kalau memang uang penaiknya segitu, tidak apa-apa kita pergi kerja saja dulu. Tidak apa-apa. Untuk aman kita ya menikah dengan niat yang baik. Supaya tidak zina. Tidak apa-apa kita bekerja untuk itu. Apa Ustaz izin bertanya, dimulai dari manakah jika kita ingin memperbaiki diri? Iya. Mulai dari mana? Iya, pertama mulai dari belajar saja. Iya, karena tidak bisa baik kita ini kecuali dengan belajar. Belajar saja dulu. Iya, nanti kita akan baik sendiri dengan belajar. Kemudian yang kedua, tentunya kita berdoa kepada Allah supaya kita selalu diberikan hidayah di atas
Islam. Iya, di jalan Islam. Kemudian yang ketiga, kita berteman dengan teman-teman yang baik. Para ulama menyebutkan anjingnya Ashabul Kahfi itu sama-sama tinggal dijaga seperti Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena dia menemani orang baik. Karena dia menemani orang baik. Iya, kita berteman dengan orang baik, insya Allah kita bisa memperbaiki diri. Wallahualam. Apa nih izin bertanya Ustaz, bagaimana hukum jual beli lelang yang mengambil harga tertinggi? Boleh. Jual beli lelang itu boleh. Kan dia kan menawarkan barang dan mencari harga tertinggi. Boleh, hal tersebut tidak dilarang. Apa Ustaz izin bertanya, pernah suatu hari saya terima chat WA chat WA, kebetulan ikut kajian di dalam masjid. Di situ saya nego untuk menjadi reseller dan akhirnya orang itu deal. Pertanyaan saya, apakah ini termasuk transaksi di dalam masjid? Iya, namanya transaksi jual beli ya di dalam masjid itu masuk dalam hal semuanya yang dilarang. Dalam hal semuanya yang dilarang. Tidak boleh kita bertransaksi di masjid. Saya mau bertanya, nenek saya masih sering membaca-baca. Tapi mama saya tahu saya tidak memakan makanan sudah dibaca-baca. Jadi makanan dipisah. Makanan dipisahkan. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Tidak apa-apa, alhamdulillah. Itu kalau sudah dimengerti begitu, alhamdulillah, kita boleh memakan. Iya, kita boleh memakan. Iya, itu namanya iya hikmah dari kita kadang mau tampil beda, istiqomah di atas syariat, itu akan ada jalan keluar begitu. Akan ada jalan keluar seperti itu. Wallahualam. Ada ipar saya sebagai kepala desa. Dia paham bahwa maulid itu tidak ada syariat. Namun tetap saja menghadiri maulid ketika ada masyarakat mengadakannya. Bagaimana menyikapinya? Tidak apa-apa. Itu kan tidak selamanya yang dia lakukan boleh dia lakukan, boleh bagi kita. Tidak, dia kan pemimpin. Dia kan pemimpin. Iya. Kalau hal itu terkait dengan rakyatnya kan tidak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari, maka boleh dia hadir dalam hati mengingkari. Boleh dia hadir dalam hati yang mengingkari. Dan kalau dia mampu menggunakan, ya karena beliau sebagai kepala desa untuk menasihati orang, menggunakan kekuasaannya itu, jabatannya itu untuk menasihati orang, alhamdulillah. Itu tentunya yang terbaik. Itu tentunya yang terbaik. Iya, jelas kalau dia bisa nasihati, lakukan. Kalau dia bisa menghindar, itu yang dilakukan. Kalau mereka tidak mendengar, kemudian kalau mereka tetap melakukannya dan ya nanti akan ada mudarat gosip yang lebih besar terhadapnya. Kalau dia tidak hadir, maka hadir saja dengan hati yang mengingkari. Hadir saja dengan hati yang mengingkari. Wallahualam. Alhamdulillah, sudah ada. Ini satu lagi. Ini terakhir. Ustaz, apakah suami istri yang kemudian bercerai itu, apakah sebenarnya tidak berjodoh? Berjodoh, menikah kan berjodoh. Cuman kalau sudah cerai, ya sudah selesai masa takdirnya mereka bersama. Bukan tidak berjodoh. Ketika seorang akad menikah dengan seorang laki-laki dan perempuan menikah dengan laki-laki, laki-laki menikah dengan seorang perempuan, dia akad jodoh namanya. Kemudian kalau qadarullah dia cerai, maka sudah selesai masa mereka bersama. Di dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Seperti orang kalau ditinggal mati, juga jodohnya. Sama itu.
juga jodohnya. Tapi ketika meninggal, maka sudah selesai masa bersamanya. Yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.